ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah faman batta'a bihi amaluhu lam yusri lahu bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu di Masjid Fatimah Getas Jaten yang berbahagia, bersyukur kepada Allah, bersolawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat materi 1 bulan yang lalu? Lupa ya. Kemarin gak nyantol, sekarang lupa. Saya itu pengajian tuh nyari berkahnya Ustadz. Ya saya tuh ilmu serah nyantol lah Ustadz. Ya nyari berkahnya, betul. Kita ingatkan pertemuan bulan yang lalu kita membahas tentang hadis Zakaria, Yahya bin Zakaria, ya kan? Dimana ketika itu kita sudah masuk di awal-awal ketika Nabi Yahya bin Zakaria, beliau mendapat amanah dari Allah Ta'ala untuk menyampaikan 5 perkara. Yang 5 perkara itu ternyata masih ditunda oleh Yahya bin Zakaria, sehingga Nabi Isa alaihissalam menasihati Yahya bin Zakaria, kalau engkau tidak segera menyampaikan 5 perkara dari Allah yang diperintahkan untuk kamu amalkan dan juga diperintahkan agar diamalkan oleh Bani Israel, kalau engkau enggak segera melakukan, aku yang akan menyampaikan. Karena sudah disampaikan seperti itu, maka Yahya bin Zakaria beliau, aku saja yang menyampaikan, karena saya khawatir kalau kemudian engkau yang menyampaikan, aku bisa dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berselang lama, kemudian Yahya bin Zakaria mengumpulkan manusia pada waktu itu, ya, umatnya Bani Israel di sebuah masjid. Ya, dan di masjid itu kemudian mereka mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Nabi Yahya bin Zakaria. Yang poin pertama yang kemarin udah kita sampaikan adalah awaluhunna, yang pertama kali adalah tentang anta budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Kita ulangi lagi karena memang dakwahnya para nabi adalah dakwah tauhid. Tidak ada seorang nabi kecuali pasti akan mendakwahkan tentang tauhid. Urusan tauhid semua nabi sama. Urusan syariat memang ada perbedaan. Ya, urusan syariat ya memang ada perbedaan-perbedaan. Ya, misalkan di zaman Nabi Muhammad SAW turun ayat-ayat yang menyempurnakan. Ya, diantaranya ya misalkan tentang ghanimah. Itu syariatnya di Nabi Muhammad SAW, harta ghanimah itu boleh. Ya, kalau di nabi-nabi sebelumnya harta ghanimah itu hukumnya haram. Di zamannya Nabi Musa itu kalau nggak salah bentuk orang taubat itu dibunuh atau bunuh diri, gitu ya. Sampai berapa itu 70 atau 7.000 tuh. Ya, banyak sekali. Ya, banyak syariat-syariat yang kemudian berbeda. Di zamannya Nabi Adam itu kalau berkurban ditaruh di gunung, di tempat yang tinggi, ditunggu kapan petir menyambar dari langit. Di zamannya Nabi Adam begitu. Di zaman Nabi Muhammad SAW berkurban disembelih, dibagikan. Ya, jadi ada syariat-syariat yang memang berbeda. Tapi ajaran tauhidnya sama. Ya, ajaran tauhidnya sama, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yunus, semua nabi sama, mereka mentauhidkan Allah. Nah, maka di sini jemaah kita sampaikan ulang bahwa hendaknya kalian di sini tentu Bani Israel pada waktu itu, dan penyampaian ini nanti di kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini tentu juga untuk kita semuanya, agar kita hanya beribadah kepada
Allah. Apalagi bentar lagi bulan Desember, tidak usah ikut-ikutan untuk mengucapkan selamat hari raya untuk agama yang lain. Ya cukup toleransi. Toleransi kita itu udah sangat tinggi sekali. Biarkan ya mereka untuk beribadah kepada sesuatu yang diyakininya, tetapi kita tidak boleh ikut-ikutan untuk mengucapkan, untuk membantu urusan-urusan ibadahnya. Lakum dinukum waliyadin. Udah jelas itu jamaah. Nggak usah pakai ini dalam rangka toleransi Ustadz, tetangga saya Ustadz, dulur Ustadz. Iya, dulur tetangga kita hormati, tapi urusan akidah harus urusannya masing-masing. Kalau masalah kerja bakti, monggo lah. Nonton bola bareng, silahkanlah. Ya, tapi kalau udah urusan akidah, konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin. Sampai surah Al-Ikhlas itu turun. Di antaranya kenapa jemaah? Ya kalau saya baca di Imam Ibnu Katsir tuh, ada mereka itu yang memang tega banget gitu loh jemaah. Mereka mengatakan, saya redaksinya lupa, insib robbaka gitu. Wahai Muhammad, coba terangkan silsilah Tuhanmu gitu. Ya, kalau mereka mengatakan bahwa Isa putranya Allah, Maha Suci Allah ya. Kemudian mereka mengatakan, Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, Maha Suci Allah. Ya, kemudian Nabi Muhammad dipaksa untuk menjelaskan tentang Tuhannya, silsilahnya seperti apa. Ya tentu Rob kita nggak ada silsilahnya. Kemudian jawablah dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini jelas banget konsep kita. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga sudah kita terangkan, perumpamaan orang yang menyekutukan Allah adalah diperumpamakan seperti seorang tuan jauh ke suatu pelosok untuk membeli budak dengan harta yang paling mahal darinya, dari emasnya, dari surat-surat berharganya yang dia gunakan untuk membeli budak. Kemudian si tuan ini mengatakan, hadihi dari wahada amali, ini adalah rumahku dan ini pekerjaanku. Silahkan kamu wahai budak bekerja untukku di rumahku. Ya, ternyata si budak ini bukan bekerja di rumah tuannya, bukan bekerja untuk tuannya. Dia bekerja di rumahnya orang lain, dia bekerja untuk orang lain. Ya, tentu jamaah, kalau kita sebagai tuannya pasti akan marah-marah. Mana ada tuan yang dia membeli budak, yang dia memberikan banyak hal, kok kemudian budaknya bekerja di tempat orang lain. Yakin, wis kita nggak usah bicara budak, rewang wae lah, atau pembantu gitu aja. Jazakumullah khairan. Jenengan pergi ke tempat jauh golek pembantu, habis sampai di sini pembantunya jenengan sediakan kamar, jenengan sediakan kulkas, ya, sediakan apa lagi jamaah? Ya, pulsa wifi jenengan isi beri, ya, kemudian apa-apa tiap bulan jenengan gaji, ternyata yang diresiki bukan rumah jenengan, rumah koncone dia. Kira-kira kalau punya pembantu kayak gitu jenengan apakan jamaah? Diundi-undi. Ya. Iya, pasti nggak ada orang yang suka begitu. Nah, tentu menyekutukan Allah lebih parah daripada urusan ini. Maka jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Ya, kalau nggak salah perkataan Ibrahim bin Adham itu. Kalau kamu mau nggak ibadah silahkan aja. Yang penting tidak nginjak buminya Allah. Gitu. Mau menginjak di mana? Wet pring. Pring itu ya nyambung ke bumi gitu. Kalau kamu nggak mau ibadah nggak apa-apa, jangan menghirup oksigennya Allah. Aku oksigen rumah sakit total. Emang rumah sakit yang punya oksigen, ya. Ya, kalau kamu nggak mau ibadah Allah nggak apa-apa, jangan makan dari tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah. Mau makan apa jemaah? Ya, angin otak, oksigen dari Allah. Nggak ada tempat bagi hamba Allah kecuali beribadah kepadanya. Maka kalau mohon maaf kalau bahasanya agak kasar gitu ya apa ya, kurang ajar lah kalau ada hamba Allah kok nggak mau beribadah kepada Allah. Makanya mohon maaf ya
Kalau jenengan di sini guru-guru gitu, ya saya termasuk nggak sepakat kalau anak-anak diajak piknik-piknik di tempat-tempat yang di situ banyak menyekutukan Allah. Itu menurut saya nggak pas. Gitu. Loh ini kan melihat bagaimana ciptaan Allah. Sekarang rasa dadak bukti kayak cedak-cedak go YouTube wis cukup jemaah. Ya nek mau pengen tahu kayak apa. Kenapa? Karena di situ kita datang bayar, terus ada orang menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, terus kita ngelihat kita nggak tega banget loh jemaah. Nek oleh ngorak-ngarik kasus kan? Itu kasus itu jemaah. Ya daripada kita nggak bisa melakukan apa-apa ya mending nggak usah di situ. Pakai kaidahnya apa? Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Wa dzalika ad'aful iman. Ya, ada tambahan sebagian wa laisa wara'a min dzalika minal iman au kama qala. Kalau kamu melihat kemungkaran, ubah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Mampu? Kan nggak bisa. Ubah dengan lisanmu, nasihati, wah digeruduk, kita digutak genti nanti jemaah. Ya udah yang paling aman apa? Dengan hatimu. Dengan hatimu tuh apa? Geser dari tempat itu. Jangan berada di tempat itu. Seorang mukmin melihat dosa, lingkungan dosa itu seperti berdirinya dia takut kalau ada apa? Jungkruknya apa bahasa itu? Longsor. Ya. Kita takut kalau ada kemudian bukit yang longsor menimpa kita. Orang beriman ngelihat dosa itu seperti itu. Kayak dia berdiri di bawah bukit yang hampir longsor. Ya, sedangkan orang kafir melihat dosa seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Jadi nggak dianggap gitu. Dosa mana yang lebih besar daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita nggak mampu apa-apa, mending nggak usah ke situ. Ya, saya tuh sampai sekarang. Ketika simbok saya ngendiko, Le, aku pengen ngerti segoro. Saya antarkan ke Gunung Kidul, ke pantai Pacitan jamaah. Sampai di Pacitan sana ombaknya gede. Le, kayak nek banjiri teko kene piye? Mulih le. Ya Allah, baru datang ngejak pulang. Besoknya pengen tahu, Le, aku pengen ngerti Gondo Suli le. Cili aku dhisik ning kono le, tak antarkan ke Gondo Suli. Suatu ketika beliau bilang, Le, aku pengen ngerti titik-titik sing ning Magelang sing gede kae le. Gitu. Waduh iki jamaah. Gimana? Saya ngomong gede iki paham nggak di Magelang itu? Enek sirah mudeng. Gitu jamaah. Gede gitu di Magelang sana. Saya bingung ya Allah. Gimana gitu. Dan nanti kalau di sana saya nggak bisa ngapa-ngapa juga. Ya, ada orang yang melakukan ini tuh saya nggak bisa ngapa-ngapa. Mbok, itu cuman watu mbok. Iya le, watu tapi gede loh. Yo, aku penasaran kaya apa. Ulah lele mbok diterke toh lele. Akhirnya ke Jogja. Tak ajak ke Gembira Loko. Kan Gembira Loko kan binatang toh jamaah. Iki nek ning Magelang jadoh le. Wah, cik tanya lagi jemaah ternyata masih targetnya itu. Karena beliau dapat cerita dari tetangga-tetangganya. Oh, nek watu gede nek. Wah, mbah. Werong delok mbah. Oh ya Allah. Akhirnya pulang dari Gembira Loko. Nah, pas pulang itu di Klaten itu ada yo kayak begitu juga. Ya. Terus kita mampir di emperan di jalan ini kan pinggir jalan. Oh kayak gitu loh mbok, yang di sana itu yo kayak gini, tapi kita nggak masuk, hanya lewat gitu. Oh kayak iki. Loh jadi gede banget nih. Apa ya mbak iki gede di saja apa? Kayak mereka nggak gede niki mbok gitu. Paham nggak kata-kata saya? Ya. Sing mriko kalih mriki keng mriki nggih gedhe niki. Oh berarti jek gedhe iki, nggih keng mriki gedhe niki. Berarti ya wis lah padha wae to nggih ngoten niku. Wis bablas. Ya jamaah. Gitu ya, saya enggak mau ngapain gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Karena kita enggak tega gitu loh jamaah. Kita enggak rela, kita enggak ridho gitu. Kita enggak bisa ngapa-ngapa, kita tetap berada di situ, menikmati lagi. Ya.
Nggak bisa jemaah. Wallahu taala alam bisawab. Ini jenengan punya dalil lain nggak apa-apa. Oh, nek itu kan bagian dari ini Ustaz, nggak apa-apa lah. Rasa angel-angel gitu. Monggo, nggak apa-apa. Oke. Nah, kita masuk di kedua. Kemarin sampai yang keberapa ya? Kedua ya. Yang kedua kita sampaikan bahwa wa innallaha amarakum bis-shalah, dan Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kalian untuk salat. Fa idza shallaitum, jika kalian menegakkan salat, fala taltafitu, kamu jangan kanan kiri tolah-toleh kemana-mana. Kenapa? Fa innallaha yansibu wajhahu, karena sungguh Allah tabaraka wa taala itu menghadapkan wajahnya liwajahi abdihi, terhadap wajahnya hamba, fi solatihi, tatkala hamba itu solat, malam yakun yaltafit, selama si hamba itu nggak tolah-tolah. Jadi kalau kita bisa fokus, kita khusyuk, wajahnya Allah dihadapkan kepada kita. Tetapi kalau hamba Allah itu nggak fokus, nggak khusyuk, maka Allah tidak menghadapkan wajahnya untuk hamba tersebut. Ingat, fokus atau khusyuk itu nanti dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim, ada dua. Iltifat itu ada dua. Yang pertama iltifat secara mata. Ya, maksudnya apa? Kedua matanya benar-benar tidak fokus. Ya, lihat mana, lihat apa gitu. Yang kedua iltifat di sini adalah hati. Kedua matanya ke tempat sujud, tapi hatinya di ya. Fokus kedua matanya di tempat sujud, tapi hatinya di TPS ya. Tempat apa gitu. Tetap harus fokus kepada Allah. Maka ibadah itu rumus khusyuknya apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Rumus salat khusyuk itu diantaranya ada dua. Satu, poin A, poin B. Ya, ada dua. Poin 1 A, B. Poin yang A adalah merasa seolah-olah bisa melihat Allah. Ya. Nomor 1 ada poin A dan poin B. Poin satunya apa tadi? Seolah-olah bisa ngelihat Allah. Oh, itu bakal khusyuk banget. B-nya, kalau nggak bisa A ini kata ulama namanya musyahadah. Seolah-olah ibadah bisa menyaksikan Allah. Kalau di poin A ini nggak bisa, geser ke poin B. Yakin aja Allah melihat kita. Namanya muraqabah. Kalau yang pertama musyahadah, ngerasa seolah-olah bisa melihat Allah. Kalau nggak bisa, turunkan derajatnya. Yakin, yaitu Allah melihat kita. Namanya muraqabah. Gimana tuh? Jenengan ibadah merasa diawasi Allah. Oh, itu kalau bisa hadir, masya Allah. Kan beda banget. Jenengan waktu SD ujian, ada guru yang ngawasi dengan guru nggak ngawasi, beda nggak kira-kira? Beda banget. Kalau nggak ada guru, tiwi, siji apa wi? Apa sih Bambangi? Begitu loh. Orang ngasih tahu, orang tak jajake loh. Renek pengawasi. Tapi ketika datang pengawas, ini pengalaman kafe kayak itu yang terjadinya, Pak. Ya. Nah, ini yang ngawasi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Yang dia Allah tidak pernah ada rasa kantuk, apalagi tidur. Ya. Jadi ini harus kita bawa. Kita ini usianya sudah bukan 17 tahun lagi loh jemaah, kebanyakan bapak-bapak ini. Bahkan mungkin ada yang kebalikan dari 17 tahun loh mungkin. Ya. Masa sih sholat kita dari dulu sampai sekarang derajat, ya Allah. Ojo ngono tat, aku gelem sholat wis alhamdulillah kok. Ya.
Iya, iya, masa kita harus begitu terus berproses dong, meningkat dong. Itu poin satu loh ya. Poin satu musyahadah. Kalau nggak bisa musyahadah apa? Muraqabah. Poin yang kedua yaitu wa annahum ilaihi rajiun. Yakin bahwa pada akhirnya hamba tersebut bakal meninggal dunia. Berarti apa candaannya? Seolah-olah ini adalah sholat terakhirku. Tuh jemaah. Jadi kalau seolah-olah ini sholat terakhirku, ya. Kadang-kadang yang membuat kita nggak khusyuk itu karena kita merasa cik kuat, sesok cik iso ning di itu jemaah. Ya, merasa usianya masih aman, ya hidupnya masih lama, jangkai sih dawa ombo. Itu yang membuat kita terlalu panjang angan, sehingga untuk sholat tertib itu udah disetting. Engkau nek mati kurang setahun sholatku tak rajin ke. Engkau nek mati kurang sakwulan, wah aku serenek dulan nih, ora mancing blas, ya, ora sekak, ora karambol, aku sholat terus. Emang tahu, ya. Tahu kalau kemudian ajal kita mau berapa hari. Emang kita nabi? Yang diperlakukan begitu hanya nabi dan rasul jemaah. Jadi kalau nabi rasul tuh mau dicabut nyawanya oleh malaikat dengan izinnya Allah, minta izin dulu. Hai nabi, saya datang diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa engkau. Engkau mau sekarang atau kapan? Gitu. Terus kalau ke kita mau kayak gitu jemaah. Kalau gitu kira-kira jawabnya apa? Wes ngerti jawabannya. Ya Allah, malaikat ngerti toh. Nek iki arep piala dunia. Oh. Apa hubungannya? Yo nek bar piala dunia lah. Bar piala dunia diparani meneh. Ditunda lagi enggak kira-kira mintanya? Minta gitu. Maksudku bukan piala dunia 2026 Pak Malaikat. Gitu. Ya Allah jamaah. Oke, kembali ke sini. Ayo, sholatnya diperbaiki, sholatnya dikhusyukkan lagi, sholatnya jangan ya kayak anak kecil jamaah, ya sholat pelentas, enggak, ya harus lebih dikhusyukkan lagi. Oke, yang ketiga, wa amarakum bisiyami, dan dia Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakan puasa. Fa inna masala dzalika kamasali rajulin fi isabatin ma'ahu sirra fiha miskun fa kulluhum yu'jibu au yujibuhu rihuhu wa inna rihas shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Orang yang puasa itu seperti seorang laki-laki yang berada di kerumunan laki-laki yang lain, atau seseorang yang berada di kerumunan orang-orang banyak. Kemudian yang lain itu aromanya biasa-biasa aja. Lah, ada hamba Allah ini ya apa ya? Nek gak enak kan mak seledek gitu. Nek enak itu piye jamaah? Mak seng gitu ya. Masuk seng sih? Enak loh jamaah. Nek nggak enak kan mak seleding piye gitu loh. Ya rata wadus gitu kan. Lah ini dari kerumunan orang yang banyak kemudian mak seling gitu. Ya, jadi orang-orang tuh pada takjub kepada dia atau takjub kepada aromanya. Jadi orang yang puasa itu diseumpamakan seperti itu. Misalkan kumpulan kayak gini, saya lihatnya cek kecut rungadus, cek keringet bal-balan. Ya, kemudian ada satu hamba Allah yang masya Allah lewat gitu mak sereng, harum, wangi. Itulah perumpamaan orang yang puasa. Dan aroma orang yang hamba Allah yang berpuasa itu, ya, bau mulutnya itu lebih wangi, lebih harum, atau ya bu min rihil miski, daripada minyak misek atau minyak kasturi. Nek plesetane, nek wong poso koyok kasturi, nek awake dhewe koyok kasturu. Beda sithik jamaah.
kasroh ambek domah. Kasturi, kasturu. Domah sama kasroh itu artinya wis beda banget jamaah. Gitu ya. Oke, jamaah berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Terutama yaitu puasa yang wajib ya, yang wajib ya. Tapi ya kalau kita menjadi hamba Allah yang berupaya untuk bisa sabiqum bil khairat biidnillah, maka sungguh kita walaupun itu derajatnya sunnah, selama kita ada kemampuan ya, dan kita tumbuhkan kemauan. Nah, kemudian yang ke berapa nih? 4. Wa amarakum bis shadaqah. Dan dia Allah memerintahkan kalian, ini berarti perkataannya Nabi Yahya bin Zakaria kepada Bani Israel. Dan nanti dikuatkan di sini bahwa kalimat ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan untuk kita semuanya juga. Wa amarakum bis shadaqati, dan dia Allah memerintahkan kepada kalian untuk sedekah. Fa inna masala dzalika, maka sesungguhnya permisalan orang yang sedekah itu masalu rajulin atau mislu rajulin asarrahul aduwu, yang dia sedang asarrahul adu, ditawan oleh musuh, kemudian dia fa'askau yadaihi, diikat kedua tangannya, ila unukihi, ditarik ke lehernya, kemudian wa qaddamuhu liyadribu unuhu, dia disiapkan diminta ke depan begitu untuk dipukul lehernya. Kata-kata itu maksudnya untuk dibunuh. Faqala, kemudian si tawanan tadi berkata, ana aftadi minkum bil ana aftadi, aku menebus diriku minkum dari kalian bil qalili wal kasir, yaitu dengan harta yang jumlahnya ini baik yang sedikit ataupun yang banyak. Fafada nafsahu minhum. Nah, jamaah, jadi begini, bersedekahlah kalian, karena orang yang rajin sedekah itu diseumpamakan seperti seorang hamba ketika dia tertawan oleh musuh, sudah diborgol tangannya, diikatkan ke lehernya, hampir dipenggal kepalanya. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, aku tebus diriku dengan harta ini dan harta ini. Dengan izin Allah, kemudian orang atau musuh-musuh tadi menebusnya. Jadi tabarakar rahman. Begitulah orang yang sedang orang yang rajin bersedekah, ketika nanti berada di akhirat, ternyata jariah-jariah yang dia sedekahkan itu dengan izin Allah akan menyelamatkannya. Maka coba orang yang ketika mati pengen dihidupkan, apa yang dia inginkan? Ya, yang dia inginkan apa? Di akhir-akhir dari surah Al-Munafikun itu, yang dia inginkan dua. Satu, bersedekah, dan yang kedua bergabung bersama orang-orang yang soleh. Allah katakan jelas begitu. Mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, sekiranya engkau undurkan jadwal kematianku, sungguh aku akan bersedekah dan aku akan menjadi bersama orang-orang yang soleh. Tuh jamaah. Dan ternyata benar adanya bahwa harta yang disedekahkan seorang hamba ketika dia masih hidup di dunia akan menjadi tebusan. Jika saja dia harusnya dilempar ke neraka, jika saja harusnya dia mendapatkan siksa dari Robnya, karena melalui sedekah itu kemudian dia ditebus dan dia dibebaskan dari ancaman-ancaman itu. Dia berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah. Maka apalagi saat ini, kalau kita sedekah masih ada orang yang menerima, berbahagialah.
berterima kasihlah kepada orang-orang yang mau menerima sedekah kita. Kenapa kita berterima kasih? Karena menjadi sebab Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Nanti akan datang zaman jamaah di mana orang akan membawa emas. Mau dikasihkan ke siapa-siapa, nggak ada yang mau. Orang balik ning mana hotel aja udah dapat makanan banyak banget. Wes nggak usah Ramadan lah. Kemis, Senin, jenengan di Madinah gitu, wah dipaksa sama orang gitu. Ayo, haji. Untuk apa? Ngikuti di gelarannya dia. Kresek plastik dijuereng ngombo. Itu bukan plastik rabuk jamaah. Dikira plastik rabuk sing ra dienggo terus dijuereng ngono. Plastik khusus itu ya. Dijuereng gitu. Wah, saya waktu dulu pertama ke sana itu, wah lagi pengen-pengennya, panas-panasnya, bayangan saya itu nek jus jeruk gitu jamaah. Bayangan saya jus jeruk udah segere kan gitu kan. Lagi panas-panasnya, masya Allah. Tapi kok gelasnya cilik-cilik gitu. Bismillah ya. Aku udah bilang aku nggak puasa. Hayat gitu. Tapi kabeh wong renek sing nyentuh sebelum adzan. Aku yo melu-melu nunggu adzan jamaah. Yo pekewuh ketok bianget kan gitu kan. Habis itu adzan, hayo gitu mereka. Tafadholu. Wah, bismillah. Ya jus jeruk cah gitu. Saurunge ngombe wis tak foto sekmu gara-gara tak foto barang kuwi ya. Woi, teman-teman kamu di mana? Kuwi untuk jus jeruk gitu. Bosok dirasake iki masya Allah jamaah. Lebih mahal daripada jus jeruk jamaah. Rempah-rempah totalitas. Ya, jadi mak seruput gitu mak selek gitu jamaah rasanya itu. Ternyata bukan jus jeruk itu kayak rempah-rempah mbuh opo ngono jamaah. Ya kayak mungkin congkeh apa kayu manis, kayu putih. Ya, makanya gelasnya ciri macam ngono tok wis ngono jamaah. Apalagi wis beda lidah, beda rasa ya dikira jus jeruk jamaah. Jadi dipaksa-paksa tuh. Ya, Ramadan apalagi, wah ya haji, tolong terima ini gitu ya. Nanti menjelang kiamat kubro itu seperti itu, orang bawa emas, orang bawa ini, nggak ada yang terima jamaah. Maka kalau saat ini masih banyak orang yang terima sedekah, ya jangan pelit. Apa Allah katakan, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Barang siapa yang pelit, sesungguhnya dia itu sedang pelit untuk dirinya sendiri. Jenengan duwe pelem sing akeh-akeh wi tanggane ra duwe ndang dipeki, tanggane dikeki jamaah. Ya, ojek mentah. Jangan ya tanggane tekak-tekok wi jenengan kudu memahami niku pelem napa, Pak? Alah. Jenengan iki mbok yo ngerti ngono lho, nek tekok itu diantaranya itu. Niku sampun tuwek, Pak. Dereng to sik prentil kok niku, sik kruntil. Mumpun 3 bulan tasih kruntil to. Ya Allah, undang jenengan PI kekne ngono jamaah yang berbahagia. Jo pelit-pelit ya. Ditulisi ayat wala taqrabu hadhihi syajarah. Dan jangan sekali-kali kalian mendekati pohon ini. Ya. Jamaah yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Makanya sedekah itu disebut apa? Was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti kebenaran iman. Ya, bukti kebenaran iman itu diantaranya sedekah. Para ulama mengatakan juga was-shadaqatu apa ya? Harbun atau apa gitu. Dan sedekah itu adalah peperangan. Sedekah itu peperangan jamaah. Karena di sisi lain kita pengen gondeli itu harta, tapi di sisi lain kita ngerti ada syariat untuk menunaikannya. Dan sedekah pun ada aturannya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka orang-orang yang ketika mengeluarkan harta tidak secara boros dan juga tidak terlalu pelit. Mereka melakukannya dengan aturan yaitu yang sedang-sedang saja, pertengahan. Ya, jangan semuanya juga diberikan ya, karena keluarga dia juga sangat membutuhkan hal tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab.
Nanti kalau bicara sodakoh luas jamaah, sodakoh tidak mesti berkaitan dengan harta. Ya, kalau infak atau nafakoh kecenderungannya harta. Tapi kalau sodakoh lebih umum. Kaidahnya kullu ma'rufin sodakoh. Setiap kebaikan, setiap kebajikan adalah sodakoh. Yang terakhir, wa amarakum an tazkurullaha, dan Dia Allah memerintahkan kepada kalian agar senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Fa inna masala zalika, karena sungguh perumpamaan itu kama sali rojulin, seperti seseorang. Maksudnya perumpamaan orang yang zikir kepada Allah itu seperti seseorang yang kharajal aduwu, ya, keluarnya musuh dalam rangka untuk mengejarnya. Hatta idza ata ala hisnin, sampai kemudian ketika dia sudah sampai kepada sebuah benteng, kemudian dia terlindungi dengannya. Dengan terlindungi itu kemudian dia terbebas dari kejaran orang yang sedang mencarinya. Kadzalikal abdu, demikianlah juga seorang hamba jika dia rajin berzikir, sesungguhnya dia telah menyelamatkan dirinya minasyaitoni, yaitu dari kejaran setan. Tidak ada yang bisa menjadi benteng dari kejaran setan dengan izin Allah illa bidzikrillah, kecuali dengan berzikir kepada Allah. Nanti di sini kita juga akan membahas setelah poin ini pertemuan yang akan datang, yaitu zikir-zikir yang jumlahnya sangat banyak sekali dari manfaat-manfaatnya. Ya, diringkas itu ada 51 manfaat zikir, itu diringkas. Ya, diringkasnya 51. Bagaimana yang enggak diringkasnya? Jadi zikir itu dengan izin Allah akan menjadi benteng kita, jemaah. Kenapa? Karena kita punya musuh, terutama musuh kita ini, musuh dia bisa ngelihat kita dan kita nggak bisa ngelihat dia. Ya. Siapa itu jamaah? Setan. Ngomong setan yo jombe milih aku jamaah. Mau dikira nek setannya aku jamaah. Ya, maka setan itu luar biasa. Ya, apa? Dia nggak jenuh-jenuh untuk mengganggu manusia. Ya, dia kalau orang ini diganggu dengan urusan kekuasaan nggak bisa, bakal diganggu dengan urusan wanita. Dengan wanita diganggu dia nggak bisa, dia akan diganggu dengan kesombongan. Diganggu kesombongan dia nggak bisa, dia akan diganggu dengan jabatan. Pokoknya setan itu enak wah idenya. Ya, untuk mengganggu jenengan itu dia udah nyiapkan dengan mungkin musyawarah bolak-balik jamaah. Ya, dan mereka itu luar biasa. Nah, untuk itu yang menyelamatkan kita adalah Allah melalui perantara apa? Zikrullah. Banyak berzikir kepada Allah. Orang yang zikir saja kadang-kadang masih jebol zikirnya. Bagaimana kalau kita lalai? Ya, maka zikir itu menunjukkan bahwa kita selalu ingat Allah. Misalkan kayak jenengan makan minum, makanan udah dimasak, minuman udah diumumkan sampai sekian derajat. Tapi saya yakin ketika kita minum tidak dalam keadaan panas yang sekian derajat itu, melocot jamaah. Ya, minumnya mungkin manget-manget atau dingin atau tawar adem. Kalau bicara kuman masuk bisa nggak? Bisa banget. Saya kadang-kadang nih arep mak mopo ngono yo mikir-mikir. Ya jamaah. Bosok nek mikroskop kuwi lho jamaah. Kuwi ndelok makman ngono ki yo tibake iya jamaah. Alhamdulillah, di antara pentingnya mata kita nggak bisa ngelihat yang terlalu detail begitu tuh yo. Mungkin ndelok wajah istri ini detail banget kok mikroskop ngono yo medeni lho jamaah. Semakin detail semakin medeni lho istri itu jamaah. Ya tau nek semakin jauh kan ketok masya Allah kan cedak gitu. Apalagi sangat cedak banget gitu. Makanya hati-hati ya. Jamaah berbahagia, dzikir ini menjadi hisn. Maka ada kitab judulnya Hisnul Muslim, bentengnya seorang muslim.
Di situ dibahas tentang apa? Zikir-zikir yang banyak sekali. Ya, hampir semua aktivitas kita ada zikir-zikirnya, ada doa-doanya. Ada zikir atau doa sebelum masuk masjid, keluar masjid, ya mau naik kendaraan, mau makan, ya setelah makan, apa aja. Islam ini agama yang komprehensif, yang syumul, yang sempurna. Sehingga semua aktivitasnya diawali dengan dzikir-dzikir supaya kita ini ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 perkara, dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas selanjutannya poin 5, yaitu fawaidu zikri, ya, manfaat-manfaat zikir. Ustadz, aja aneh-aneh njaluke. Enek rata dzikir sing cepet utangi lunas. Ngono kuwi kok kadang-kadang kok. Ustadz, enek ra dzikir sing ora kerja tapi duweke akeh. Ustadz, enek ra dzikir sing gak pernah loro. Dzikir semua macam-macam ya jamaah. Lah sing model-modele orang-orang kayak gini, nek nggak bisa dibetulkan akidahnya, biasanya larinya ke dukun-dukun. Yakin itu jamaah. Larinya ke gitu-gitu. Piye ben utang rakon nyaur. Ya, zikire opo? Zikir kok utang ra nyaur loh jamaah. Ada jamaah saya dari Brujul. Ya, ada yang dari Brujul di sini. Ini orangnya unik, ya. Dia kerja di mekanik begitu. Ketika kerja di mekanik itu, yo rodok suntuk sidik, mbuh tekoke keliru kali. Ya, pengen ben rodok tenang dikasih sama wong sing ditekoki sing disebut wong tuwek apa mbah adoh itu. Itu ya kaya Islami begitu jamaah, ya di kain mori ditulisi Arab mulak-malik ora jelas itu. Akhirnya dipoto di WA-kan ke saya. Ustadz, saya itu rodok gelisah marani wong tua diparingi iki. Tapi kok ora tambah mari yo, tambah mumet Ustadz gitu. Diparingi apa toh dikirimke ke saya? Segitiga. Ya, ada Arabnya melingkar. Saya belajar bahasa Arab yo rodok gak sediluk banget lah. Maca kuwi aku kangelan kok jamaah. Wangil banget saya baca ini opo gitu loh. Ya kok angel meniki kitab opo gitu jemaah. Ya, ternyata itu tulisannya apa? Balunku ada 5 rufa-rufa warnanya. Balonku ada 5 ditulis Arab pegon go raja. Une yo payu 2 yuta iki jemaah. Iya, aku nek gawe rajah no ketoke dhuwitku akeh jamaah. Bapak punya keluhan apa? Bojoku galak Ustad. Nah, tak tuliske ya. Ya, mangubet-ubetke teng lehere garwa jenengan. Lah ora galak meneh. Piye nek galak wong plekiken. Aneh-aneh kayak gitu jamaah. Kenapa sih nyari yang kayak gitu? Zikir-zikir yang syar'i. Bukan zikir-zikir yang begitu. Ustadz bener toh katanya nek kita mau ditagih utang terus kita belum punya uang, kita baca sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Sumum bukmun amuyum. Sumum itu kan artinya tuli, ya toh. Kemudian bukmun bisu, ya toh. Umyun buta. Maksudnya ini tat jaringku nek arep ditagih toh, tiba-tiba sing arep nagih wi budek ngono lho tat. Jadi dikandani wis mbok tagih ora krungu kayak gitu. Yang kedua to tat pas goleki alamate awake dhewe arep tekok wonge ra iso. Alamate lek glagep-glagep gitu. Terus nek maca alamat dadi ra ketok kabeh. Aneh jamaah. Enggak ada hubungannya kalimat sumum bukmun umyung fahum layarjiun. Itu sebutan Allah untuk siapa? Allah menyebut siapa? Orang-orang munafik. Orang munafik itu pendengarannya nggak digunakan, penglihatannya nggak digunakan, lisannya juga tidak digunakan untuk kebenaran. Ya, bahas rajah kayak apa, jimat kayak apa, yo saya lumayan pengalaman. Saya pernah punya kul buntet, pernah punya rajah Wahyu Agung, aku pernah punya keris naga sosro sing cuwilik kayak jamaah. Nek gede ngono tinggun jagong pantes lho cuwilik kayak jamaah. Ora ketok aku nemu kuwi di wes macam-macam diopeni koncoku, ya tak jaluk ora oleh diopeni edan. Itu alhamdulillah aku ora ngopeni sing kuwi jamaah.
Wah nek wi tak openi nu iya jamaah. Ora keris-keris sing dienggo jagong, keris sing dienggo senjatane para pejuang dulu. Lah cuwilik lho jamaah. Cuwilik tapi wi larang jare. Lah itu pas ditaruh di rumahnya jare geblodek apa aku ya ora patek yakin ngono. Terus tiba iki pas aku mulih dari pondok tak tanya, lekmu kae saiki ning ndi? Wedan kok. Lah ngapa ngurusi kerismu kae lho. Wah, ya Allah alhamdulillah aku ora jono. Wah mbuh jamaah. Semoga Allah berikan kesehatan pada kita dan di pertemuannya akan datang terkait dengan zikir-zikir, fawaidnya apa, faidahnya apa. Ya kita ambilkan dari kitab Al-Wabilu Soyib. Wabil itu artinya deres, soyib itu artinya hujan. Maksudnya hujan deres yang membawa rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.